Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdul Aziz dengan NIM 203111193 kelas PAI 5F. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya berkenaan dengan hukum khitan laki-laki dan perempuan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqih. Langsung saja untuk membarokahkan waktu. Hukum khitan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu khitan. Nah, kalau kita lihat di PPT, menurut bahasa, khitan berasal dari bahasa Arab yakni khatana, yang berarti memotong. Dalam ensiklopedia Islam, kata khatana ini berarti memotong atau mengerat. Mengerat itu memotong sebagian, memotong sebagian kecil saja. Nah, ini namanya mengerat. Menurut Ibnu Hajar, bahwa al-khitan adalah isim masdar dari kata khatana yang berarti memotong. Khatan yang berarti memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula. Nah, yang dimaksud di sini dari anggota badan yang khusus pula adalah pada bagian farji atau bagian kemaluannya. Terus selanjutnya, pandangan Islam terhadap khitan laki-laki dan perempuan. Ada 3 pandangan di sini. Untuk pandangan yang pertama, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ini pendapat yang kuat. Kemudian yang kedua ada wajib bagi laki-laki dan wajib untuk perempuan. Ini juga pendapat yang kuat. Sedangkan yang ketiga, sunnah bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ini pendapat yang lemah. Adapun perbedaan pendapat antara imam mazhabnya, yang pertama adalah dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Pendapat kedua mazhab ini sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahab bin Al-Zuhli, Dr. Wahbah Al-Zuhali, khitan perempuan hukumnya itu makrumah atau sesuatu yang mulia. Sedangkan khitan bagi laki-laki ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Nah, ini pendapat yang lemah. Adapun mazhab Syafi'i dari Imam An-Nawawi berkata, hukum khitan wajib menurut mazhab Syafi'i dan banyak ulama pula, serta sunnah menurut Maliki dan mayoritas ulama. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i sendiri, khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun Imam Syafi'i berpendapat seperti ini bukan tanpa dasar, bahwa karena khitan itu sendiri manfaatnya itu luar biasa banyaknya, seperti lebih mutawarik, lebih menjaga, lebih berhati-hati terhadap najis. Karena sesuai dengan dalilnya bahwa kebanyakan siksa kubur itu minal bauli, dari air kencing ya. Dengan sunat itu mengurangi toharohnya, maksudnya mengurangi najisnya, lebih suci, lebih bisa menjaga najisnya dengan bersunat, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sedangkan dari mazhab Hambali, dalam kitab Al-Mughni dan Syarah Al-Kabir karya Al-Muqdis ditegaskan bahwa hukum khitan wajib atas laki-laki dan makrumah bagi perempuan, maksudnya tidak wajib atas mereka. Dalam kitab Mu'jam Al-Fiqih Al-Hambali, hukum khitan wajib atas laki-laki dan makrumah atau sesuatu hal yang mulia, tapi ini sunnah derajatnya bagi perempuan, tidak wajib atas mereka. Dan jika seorang usia lanjut masuk Islam, kemudian dia takut jika disunat akan membahayakan kesehatan dan jiwanya, maka dia terlepas dari kewajiban dikhitan. Namun jika orang tua tadi percaya, maka dia harus melakukannya, maka dikhitan. Jadi khitan ini sendiri terkhusus buat laki-laki itu wajib, karena lebih
menjaga najisnya. Nah, sedangkan untuk perempuan ini tidak terlalu menjadi problem najis apabila tidak dikhitan. Akan tapi lebih baik apabila perempuan itu dikhitan. Untuk selanjutnya dasar dalil khitan untuk laki-laki. Adapun dalil yang pertama adalah bahwa khitan ini merupakan tuntunan Nabi Ibrahim. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Ibrahim itu berkhitan setelah umur beliau itu 80 tahun. Setelah umur beliau itu 80 tahun. Nah, adapun dalil yang kedua adalah adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang perintah untuk berkhitan. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala menilai sebagai hadis yang hasan karena melihat syawahidnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seorang yang baru masuk Islam, beliau mengatakan, cukurlah rambut kekufuranmu dan berkhitanlah. Jadi ketika ada orang yang mu'alaf baru masuk Islam, maka disunahkan, diperintahkan untuk mencukur rambut jahiliyahnya, untuk menggundul rambut jahiliyahnya, dan apabila dia belum sunat maka supaya mengerjakan sunat, supaya mengerjakan khitan. Itu dasar dalil khitan untuk laki-laki. Adapun dasar dalil khitan untuk perempuan, yang pertama ada sebuah hadis yang menjelaskan sedikit tentang khitan perempuan, tapi hadis ini sayangnya lemah. Nah, hadis tersebut berbunyi khitan itu menjadi sunnah bagi kaum laki-laki dan menjadi sesuatu yang memuliakan bagi kaum perempuan. Termasuk juga hadis inilah yang di awal tadi digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, bahwa menurut mereka, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, khitan ini bagaimanapun bagi laki-laki itu sunnah, dan bagi perempuan itu makrumah, sesuatu yang mulia, ya tidak wajib, ya sunnah. Adapun dalil yang kedua, dalil khitan untuk perempuan yang kedua, begitu pula di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan apabila dua khitan bertemu maka mandi menjadi wajib. Nah, maksudnya di sini juga baik laki-laki dan perempuan itu harus berkhitan, maksudnya seperti itu. Tapi seperti kita kembali seperti di atas bahwa teruntuk perempuan khitan itu tidak wajib atau sunnah. Akan tapi apabila dikerjakan itu lebih mulia lagi. Berdasarkan tinjauan di atas, maka kaidah fikih yang saya gunakan untuk permasalahan ini adalah ad-dororu yuzalu. Bahaya harus dihilangkan. Bahaya di sini dimaksudkan seperti apa? Lebih bahaya yang dimaksudkan di sini itu lebih kepada bahaya najis, bahaya toharoh. Kita pahami bahwa ibadah kita itu diterima apabila toharoh kita sudah sempurna. Dicontohkan seperti wudhu. Apabila baju yang kita gunakan untuk sholat ini masih terkena najis, ataupun badan kita masih dalam kondisi najis, walaupun kita wudhu, itu ibadah sholat kita tidak akan diterima. Seperti halnya dalam perihal bersuci, khitan, kita belum sunat terus kencing, kok di situ toharohnya kurang sempurna, kurang dibersihkan secara sungguh-sungguh sehingga masih ada bekas air kencing yang menempel pada farji. Nah, maka itu menjadikan sholatnya itu tidak sah. Apabila ibadahnya tidak sah, maka menghantarkan ke dalam neraka, tidak jadi masuk surga. Nah, seperti itu, termasuk ad-dororu yuzalu, bahaya harus dihilangkan. Dengan bahaya ini dihilangkan, maka mendatangkan kebaikan mendatangkan pahala mendatangkan rahmat mendatangkan surga.
sehingga kita menetapi Islam, menetapi ibadah itu bisa secara kafah, bisa secara menyeluruh. Kemudian al-adatu muhkamatun. Al-adatu muhkamatun. Adat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Maksudnya bagaimana? Khitan ini termasuk menjadi sebuah tradisi. Jadi khitan ini merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu. Bahkan sebelum Islam datang di Indonesia, nenek moyang kita, orang-orang terdahulu itu juga sudah ada yang melakukan khitan. Kalau berdasarkan di sejarahnya, di suku-suku pedalaman itu sudah ada yang melakukan khitan, padahal mereka tidak mengetahui dasar dalilnya. Nah, hal-hal seperti ini, adat-adat seperti khitan ini, karena kemudian tidak menyalahi aturan agama, bahkan ketika ditinjau dalam urusan agama, ternyata ada di dalam urusan agama masalah khitan, maka bisa menjadi sandaran hukum. Adapun kaidah usul fikih yang masyhur yang kemudian saya gunakan dalam permasalahan ini adalah al-aslu fil amri lil wujubi, bahwa pada asalnya perintah dalam syariat itu menunjukkan hukum wajib. Nah, seperti halnya tadi bahwa Nabi, bahwa dalam dalil sudah diperintahkan, sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bahwa khitan untuk laki-laki ini adalah wajib karena lebih menjaga terhadap najisnya. Dengan tidak berkhitan untuk laki-laki, maka menjaga najisnya itu lebih susah. Dengan khitan menjaga najisnya itu akan lebih mudah. Begitu pula untuk perempuan. Akan tapi dengan perempuan ini tidak terlalu rumit. Apabila tidak dikhitan, maka perempuan itu menjaga najisnya tidak terlalu susah. Nah, bagi untuk perempuan ini suatu hal yang makrumah, nilainya sunnah, yang mulia saja. Jadi apabila perempuan mau mengerjakannya, nggih monggo, nilainya pahala, nilainya ya sunnah. Dan apabila tidak mau mengerjakan, ya tidak menjadi masalah, dengan syarat tetap lebih menjaga najisnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahannya dalam saya menyampaikan materi tentang kaidah fikih dari khitan bagi laki-laki dan bagi perempuan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap video singkat yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.